Bapak Ibu ada yang sudah tahu budaya positif? Contoh dari budaya positif? Apa coba? Ayo Bu Norma. Budaya positif contohnya itu siswa melakukan kegiatan berupa latihan kelas sebelum belajar dan ujian. Oh iya, bisa. Bisa apa lagi? Ada? Ya Bu Sri. Budaya positif di sekolah kan? Memulai pelajaran dengan Tadarus Al-Quran bisa, atau berdoa sebelum dan sesudah pembelajaran. Ada lagi? Mungkin? Kebersihan kelas, ya bisa menjaga kebersihan, termasuk budaya positif. Maka juga budaya positif kita itu ada juga ya apa? Budaya apa? Kemarin 5S yaitu senyum, salam, sapa, sopan, dan santun. Itu bisa diterapkan di sekolah kita dan sudah berjalan ya. Tujuan dari kegiatan ini yang pertama mengenalkan teori konsep budaya positif kepada rekan siswa dan menjelaskan pentingnya para guru mengetahui konsep budaya positif. Yang kedua, menjelaskan apa saja yang perlu dilakukan oleh guru untuk dapat menerapkan konsep budaya positif di sekolah mereka masing-masing. Itu adalah tujuan kegiatan kita pada hari ini. Selanjutnya Bapak Ibu, kenapa penting untuk mempelajari budaya positif di sekolah? Kenapa Bapak Ibu? Kenapa penting untuk mempelajari budaya positif di lingkungan sekolah atau di sekolah Bapak Ibu? Untuk membentuk karakter guru, murid, dan visi misi sekolah. Biar murid sama gurunya itu mempunyai karakter yang baik, karakter yang positif, yang bisa menjadi contoh atau teladan bagi anak didik kita. Bapak Ibu, marilah kita merenung sejenak. Kita lihat video inspiratif berikut ini. Maaf Pak, saya terlambat. Dan kamu lagi. Kamu tuh nggak tahu kapok ya, bapak kasih hukuman. Capek bapak dari langsung aja. Sini kamu masuk. Maaf Pak, saya terlambat. Dan kamu tahu nggak sekarang ini jam berapa? Jam 1 siang Pak. Dan kamu tahu kan jam bapak itu mulai jam berapa? Jam setengah 1 siang Pak. Kamu itu kan kelas siang ya? Kok masih bisa datangnya terlambat? Maaf Pak, sebenarnya saya. Udah, sebagai hukumannya ulurkan kedua tangan kamu. Ingat ya, jangan ini ya, jangan mencoba dari. Kalau kalian contoh, ada nih yang ada di lagi. Tahu aku tadi. Oke, anak-anak sekalian, buka halaman 120. Silakan kalian baca dulu berdua. Bila ada yang ingin ditanyakan, langsung tanyakan kepada Bapak.
kamu ini kok nggak bisa jadi anak disiplin seperti yang lainnya. Jadi teman-teman kamu nih yang lain bisa datang tepat waktu. Bahkan ya setengah jam sebelum jam bapak mulai, mereka sudah datang. Apa? Tadi. Udah kan? Dan ini ya, bapak nggak mau dengar apapun alasan kamu. Kamu tahu kan? Harus apa? Sini, kedua tangan kamu. Jadi, dengar ya, kalau kamu masih ada datang lambat, bapak nggak akan segan-segan untuk selalu melakukan ini sama kamu setiap hari. Dan ini berlaku untuk semuanya. Ingat ya? Ya sudah, sekarang ini perhatikan kembali. Kita lanjutkan pelajaran yang sebelumnya. Ini kan dia mau dibawa kemana Pak? Biar saya bantu. Udah, nggak usah deh, bapak bisa kok sendiri. Tapi Pak, Bapak kan habis jatuh. Nggak apa-apa, bapak masih kuat kok. Tadi lagi siaran aja sama saya. Benar kan? Nggak apa-apa. Iya, nggak apa-apa. Kamu masuk kelas saja sana. Biar jam segini loh. Ya udah deh Pak, saya pergi dulu. Maaf Pak, saya terlambat. Jadi, kamu lagi. Kamu tuh nggak kapok-kapok ya, bapak kasih hukuman. Kamu ini kan anak sosial loh. Kok bisa sampai terlambat seperti ini loh? Maaf Pak, saya Udah, capek bapak dari. Langsung aja, sini tangan kamu. Ingat ya anak-anak, bapak mau kalian semua tuh harus disiplin. Jangan coba berani datang ke sekolah seenaknya aja. Datang terlambat, gimana mau sukses nantinya? Gak akan bisa sukses sama seperti itu ke depannya. Stop dulu. Kamu bawa mana? Bapak bawa ke rumah sakit ya? Nggak perlu Pak, saya buru-buru. Mau kemana? Biar bapak antarin. Mau pulang ke rumah Pak. Sudah ditunggu kakak saya. Kalau saya terlambat pulang, kakak saya bisa terlambat sekolah. Hah? Terlambat sekolah? Saya pulang dulu Pak, Assalamualaikum. Ya udah, bapak temenin kamu pulang ya. Ya.
berarti? Ya tak ini nanti anu gaji. Iya, kakak bagaimana ini? Ya kak, hati-hati. Assalamualaikum. Mari Pak. Ya, hati-hati. Maaf Pak, saya akan lagi. Jadi, maafkan Bapak ya. Karena Bapak udah pernah menabur sama kamu dan tidak mau mendengarkan sedikit pun penjelasan dari kamu. Bapak Ibu, bagaimana setelah menyaksikan video ini? Apakah kita masih mau menghukum anak didik kita tanpa mengetahui alasan itu? Sejenak Bapak Ibu. Makanya kita di sini mau belajar tentang budaya positif. Bagaimana posisi guru yang baik nanti buat para siswa atau muridnya. Ya, Bapak Ibu, ini adalah konsep inti budaya positif. Yang pertama, perubahan paradigma belajar. Yang kedua, disiplin positif. Yang ketiga, nilai-nilai kebajikan. Yang keempat, kebutuhan dasar manusia. Yang kelima, ada motivasi perilaku manusia. Yang keenam, posisi kontrol guru. Yang ketujuh, keyakinan kelas. Dan yang kedelapan adalah segitiga restitusi. Nanti ini yang kita mau pelajari Bapak Ibu, bagaimana seorang guru itu menjadi posisi kontrolnya bagi siswanya atau bagi muridnya. Kita bahas satu-satu. Yang pertama, kita bahas dulu tentang perubahan paradigma belajar. Menurut Dr. William Glasser dalam kontrol teori yang kemudian hari berkembang dan dinamakan choice theory, merupakan beberapa miskonsepsi, meluruskan beberapa miskonsepsi tentang makna kontrol, yaitu yang pertama, ilusi guru mengontrol murid. Yang kedua, ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif, dan bermanfaat. Suatu ketika, murid akan mempunyai keinginan untuk menolak. Yang ketiga, ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Itu adalah menuju pada identitas yang gagal. Yang keempat, ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Perilaku memaksa tidak akan efektif untuk jangka panjang dan menyebabkan permusuhan. Itu miskonsepsinya. Sekarang, lalu bagaimana seorang bisa berubah dari paradigma stimulus respon kepada pendekatan teori kontrol? Ini menurut Stephen itu bila kita ingin membuat kemajuan perlahan, sedikit-sedikit ubahlah sikap atau perilaku Anda. Maka kita perlu mengubah
zamannya. Di sini Bapak Ibu ada contoh mengubah paradigma stimulus respon ke pendekatan teori kontrol. Yang pertama, di sini ada stimulus respon yaitu realitas kebutuhan kita sama. Tapi menurut teori kontrol kebutuhan kita berbeda. Setiap orang itu kebutuhannya berbeda-beda. Terus semua orang melihat hal yang sama. Menurut teori kontrol setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Yang ketiga, stimulus responnya kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Semua perilaku itu memiliki tujuan. Walaupun mungkin di mata kita perlakuan anak kita salah, tapi mereka sebenarnya mempunyai tujuan. Orang lain bisa mengontrol saya, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda sendiri. Tidak bisa. Ini bisa ada contohnya ya tentang yang genggaman tangan ya. Coba kita praktekkan ya. Di sini Pak Helmi menggenggam tangan Pak Helmi. Nah, di sini coba ya Bu Umi ya, boleh merayu Pak Helmi agar Pak Helmi itu mau membuka genggaman tangannya. Dirayu sampai rayuan yang apa dia loh. Kalau Pak Helmi itu bisa membuka genggaman tangannya itu bagaimana? Nah, Pak Helmi itu kira-kira mau membuka genggamannya atau tidak? Coba Bu Umi silakan. Ya, dirayu Pak Helmi ya sampai dia itu bisa membuka genggaman tangannya. Ya. Coba Pak, apa ya? Mas mereka lewat garis tangan. Yo coba bukan orang lain yang murah. Oke, nggak berani Pak. Padahal ya kita bermain tebak-tebakan. Ayo Pak Helmi. Apa Pak Helmi bukannya? Belum. Ayo bagaimana caranya? Rayune dapatnya jadi itu ya dapat uang akhirnya buka tangannya kita dapat rezeki yang melimpah. Ayo Pak Helmi mau buka? Belum dapat Bumi coba. Apa kayak ide tinggi Ya rayuan dong pakai kata-kata ya. coba apa nih Pak Helmi di balik tangan Pak Helmi pasti ada sesuatu lah Pak Helmi. Kita coba kita buka monggo Anda dibuka tak upai 5.000. Gimana Pak Helmi? Mau dibuka? Habis bangunnya goyah tuh. Jangan lupa dibuka tanya. Bangunnya goyah bagaimana ini? 10.000. Tidak rumah, dikasih uang tidak rumah. Bagaimana? Dikasih apa supaya bisa buka tangannya 1.000 Pak. Gimana Pak Helmi? Belum mau Bumi. Ya, terima kasih Bumi. Silakan Berarti apa ini pendiriannya kuat. Ya. Di sini kita belajar tentang orang lain bisa mengontrol saya, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Nah, tadi Bumi sudah merayu sama Pak Helmi berbagai cara, tapi Pak Helmi tidak membukanya. Karena kontrolnya ada pada Pak Helmi, ya. Kontrolnya ada pada Pak Helmi. Kalau Pak Helmi mungkin akan membukanya kepada orang yang spesial menurut Pak Helmi. Mungkin itu akan dibukanya. Iya Pak Helmi. Ya. Walaupun sudah dirayu ya udah sampai rayuan mau, tapi Pak Helmi tidak mau buka karena posisi kontrolnya ada di Pak Helmi. Terus saya bisa mengontrol orang lain, Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Pemaksaan ada pada saat rujukan gagal. Kan biasanya kalau anak kita gagal pasti kita akan memaksa ya dengan sebagai rujukan dan rayuan ya. Terus kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Model berpikirnya kalau stimulus respon itu memang kalah
bilang ke guru kita ya, ayolah kita bersifat disiplin. Padahal disiplin itu harus dimulai dari mana, Bapak Ibu? Dari diri kita sendiri. Kita harus bisa menjadi teladan bagi anak didik kita. Di sini disiplin itu berasal dari kata disiplina yang artinya belajar. Disiplin mengacu pada disiplin diri yang memiliki tanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya berdasarkan nilai-nilai yang diyakini. Disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan peserta didik tanpa imbalan, penghargaan, ancaman, dan hukuman. Berarti kita itu tidak boleh iming-iming, memberikan iming-iming kepada siswa kita ketika kamu harus berangkat tidak boleh terlambat, nanti guru kasih uang ya atau apa seperti itu. Nah di sini sebagai pendidik tujuan kita adalah menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik bukan ekstrinsik. Ada yang tahu Bapak Ibu motivasi intrinsik atau ekstrinsik? Motivasi intrinsik itu dari diri sendiri. Ya. Kalau ekstrinsik itu dari orang lain. Iya, betul sekali. Bumi buat tangan buat Bumi. Ini semangat betul. Nah, nanti kita bahas motivasi intrinsik dan ekstrinsik ya. Sekarang kita bahas dulu nilai-nilai kebajikan. Nilai-nilai kebajikan ini disepakati bersama lepas dari suku, bangsa, agama, bahasa maupun latar belakang. Di sini ada contoh nilai kebajikan dari institusi atau organisasi. Yang pertama yaitu profil pelajar Pancasila. Itu ada berapa ya, Bapak Ibu? Udah hafal semuanya ya? Ada berapa? Nah, udah hafal semuanya ya. Profil pelajar Pancasila. Pasti kan ada lagunya ya, Bu Surya? Iya. Yang pertama adalah beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong, mandiri, kreatif, dan bernalar kritis. Terus ada dari itu ya, Ibu Primarius ya, Prokoto itu ada toleransi, rasa hormat, integritas, mandiri, menghargai, antusias, empati, keingin-tahuan, kreativitas, kerjasama, percaya diri, dan komitmen. Ada juga dari keterampilan hidup atau life skill. Itu ada dapat dipercaya, lurus ya, pendengar yang aktif, tidak merendahkan orang lain, dan membiarkan yang terbaik dari diri, memberikan ya yang terbaik dari diri. Itulah nilai-nilai kebajikan. Yang keempat ini Bapak Ibu ada kebutuhan dasar manusia. Kira-kira kebutuhan dasar manusia itu apa ya? Ada yang tahu? Makan. Terus apa lagi? Iya, itu berarti termasuk kebutuhan apa? Primer, iya. Namanya kebutuhan apa, Bu? Primer, sekunder, tersier. Iya. Kebutuhan dasar manusia itu kebutuhan dasar manusia adalah segala sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan yang kita inginkan. Seluruh tindakan yang kita lakukan memiliki tujuan tertentu dan semua usaha terbaik yang kita lakukan adalah dalam rangka agar kebutuhan dasar kita itu terpenuhi. Nih, ada 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama adalah kebutuhan bertahan hidup. Itu yang tadi disampaikan, papan, sandang, pangan, itu adalah kebutuhan bertahan hidup. Yang kedua kasih sayang. Butuh kasih sayang tidak Bapak Ibu? Betul. Betul atau oh tidak? Untuk kasih sayang darimu. Iya, butuh kasih sayang. Yang ketiga ada penguasaan. Terus ada kebebasan. Dan terakhir ada kesenangan. Kita itu butuh ini semuanya. Bertahan hidup, kasih sayang, penguasaan, kebebasan, dan kesenangan. Di sini kasih sayang, kita butuh rasa diterima, dipedulikan, berbagi, kerjasama, menjadi bagian dari kelompok. Kalau penguasaan harga diri, keinginan untuk dianggap,
dua, motivasi eksplisit dan motivasi implisit. Nah, di sini ada untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Itu termasuk motivasi apa, Bapak Ibu? Eksplisit. Untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain, motivasi apa? Eksplisit. Tapi kalau untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya, itu adalah motivasi implisit yang timbul dari dalam diri kita sendiri. Itu nanti kita akan menjalannya dengan penuh tanggung jawab. Ya, sekarang kita lakukan Bapak Ibu posisi kontrol dulu seperti video yang tadi kita sudah melihat ya Bapak Ibu. Kira-kira tadi itu kontrol dulunya seperti apa ya? Penggugum. Di sini ada 5 posisi kontrol dulu. Yang pertama adalah penghukum, yang kedua pembuat rasa bersalah, yang ketiga teman, yang keempat pemantau, dan yang terakhir adalah manajer atau manajer. Kira-kira posisi Bapak Ibu ada di mana ya? Ada di mana coba Bapak Ibu? Di kelas 6. Atau posisinya ada di mana? Penghukum, pembuat rasa bersalah, teman, pemantau, atau manajer? Yang mana, Pak Toro? Teman. Teman, yakin? Teman tak terserah. Coba, kalau Bu Norma selama ini jadi apa Bu? Posisi yang mana? Kalau saya menghadapi murid yang luar biasa di posisi teman akan menurut. Oh, di posisi teman. Oh, saat mengajar. Kalau Bu Nisa? Pemantau. Berarti Bu Nisa itu memantau dulu. Kalau Bu Mi? Kalau saya jadi pemantau dulu, kemudian baru jadi TM. Pemantau dulu baru jadi teman. Oh, kembali berarti ya. Harusnya kita teman dulu. Oke, kalau Bu Sri? Sesuai kondisi. Sesuai kondisi. Nah, tapi yang sering dong Bu, pasti kan ada yang sering. Yang sering teman, menjadi teman. Oh, berarti di situ sudah baik semuanya, karena semuanya bisa memposisikan diri sebagai teman. Sedangkan saya Bapak Ibu, saya itu pernah memposisikan diri kita saya sebagai pembuat rasa bersalah. Bapak Ibu pernah tidak? Pernah, tapi katanya tadi jadi teman. Saya pernah menjadi posisi pembuat rasa bersalah. Contohnya seperti ini. Kepada anak didik saya bilangnya seperti ini. Ayolah, demi Bu Guru, nanti Bu Guru dimarahi sama kepala sekolah loh kalau kamu tidak disiplin. Nah, itu kan membuat rasa bersalah. Siswa itu akan melakukannya dengan rasa bersalah, karena takut nanti gurunya kan dimarahi oleh kepala sekolah. Itu adalah posisi sebagai pembuat rasa bersalah. Kalau sebagai teman, jadi sudah. Nah, sekarang kita ke sini. Yang pertama dulu. Sebagai penghukum, alhamdulillah di sini sudah tidak ada yang sebagai penghukum ya. Sebagai penghukum, seorang penghukum bisa menggunakan hubungan fisik maupun verbal. Contoh penghukum, nada suaranya tinggi, bahasa tubuh, mata melotot, dan jarinya menunjuk. Pakai bukan? Nah, sering banget pernah, iya. Waktu sholat. Oh, contohnya seperti ini ya, terlambat lagi, pasti terlambat lagi, selalu datang terlambat. Kapan sih datang tepat waktu? Nah, kita kan nadanya nada tinggi, biasanya sambil melotot, iya, dan sambil nunjuk jari. Tuh, itu adalah posisi sebagai penghukum. Nah, tanyakan kepada diri Anda Bapak Ibu, bagaimana perasaan murid bila guru berbicara seperti itu pada saat muridnya datang terlambat? Kemungkinan pasti murid marah dan dia itu akan dendam dan bersifat agresif. Coba kita amati, murid yang sudah kita hukum, apakah mereka berhenti di situ? Tidak, malahan lebih tambah lagi, lebih ganas lagi. Oh, karena murid sekarang adalah gurunya. Sekarang kita yang kedua, pembuat rasa bersalah. Saya pernah melakukan hal ini. Sebagai pembuat rasa bersalah pada posisi ini, biasanya guru akan bersuara lebih lembut. Pembuat rasa bersalah akan menggunakan keheningan yang membuat orang lain merasa tidak nyaman, bersalah atau rendah diri. Contoh pembuat
halus, sedih, bahasa Bunda itu merapat pada anak tersebut. Contohnya seperti ini. Ya, Andi, kamu ini bagaimana ya? Kamu sudah berjanji dengan ibu tidak akan terlambat lagi. Kamu kenapa ya sama sekali mengecewakan ibu? Ibu benar-benar kecewa sekali. Nah, itu kan membuat rasa bersalah. Kira-kira bagaimana hasilnya? Muridnya akan merasa bersalah. Murid akan melakukan hal itu karena takut, ya, nanti takut gurunya dimarahi. Itu adalah membuat rasa bersalah. Sini ada yang ketiga, teman. Ya, posisi bapak ibu guru tadi memilih teman. Hampir semuanya itu teman. Sebagai teman, guru pada posisi ini tidak akan menyakiti murid, ya, namun akan tetap berupaya mengontrol murid melalui persuasi. Jadi ajarkan, ya. Contoh, teman, nada suara itu ramah, akrab, dan bercanda. Bahasa tubuhnya itu merapat pada murid, mata dan senyum jenaka. Nah, di sini ada contohnya. Adik, ayolah, bagaimana sih kamu? Itu kan sebagai teman, ya. Kemarin kamu sudah janji kepada ibu, bukan? Kenapa terlambat lagi? Sambil tertawa, iya, ya sudah tidak apa-apa. Duduk dulu sana, nanti Pak Guru bantu. Nah, seperti ini. Sambil senyum-senyum. Nah, kira-kira hasilnya bagaimana, Bapak Ibu? Murid akan merasa senang dan akrab dengan guru. Tapi hanya sekedar itu, ya. Murid hanya akan merasa senang dan akrab dengan guru. Berarti kan belum menyelesaikan masalahnya, belum diselesaikan. Nah, kita bisa sebagai pemantau, ya, bisa ya, sebagai pemantau di sini. Sebagai pemantau, memantau berarti mengawasi. Pada saat kita mengawasi, kita bertanggung jawab atas perilaku orang-orang yang kita awasi. Posisi pemantau berdasarkan pada peraturan-peraturan dan konsekuensi. Berarti ada peraturannya, ada konsekuensi. Pemantau itu nada suaranya datar, bahasa tubuhnya yang formal. Contoh ini, Adi, kamu jam berapa kita mulai? Kita tahu Pak. Dulu, kamu terlambat 15 menit. Apakah kamu sudah mengerti konsekuensi yang harus dilakukan dengan terlambat? Adinya berkata, paham Pak, saya harus tinggal kelas pada jam istirahat nanti dan mengerjakan tugas ketertinggalan saya. Dulu menjawab, iya benar. Nanti pada saat jam istirahat kamu harus tinggal di kelas untuk menyelesaikan tugas yang tertinggal tadi. Begitu, saya tunggu. Hasilnya bagaimana Bapak Ibu? Murid memahami konsekuensi yang harus dijalankan karena telah melanggar salah satu peraturan sekolah. Jadi setiap peraturan ada konsekuensinya. Sekarang Bapak Ibu, kita belajar posisi yang terakhir, yaitu posisi manajer. Posisi ini yang paling diharapkan ada pada guru. Penempatan posisi kontrolnya itu sebagai manajer. Ini diharapkan Bapak Ibu. Nah, kita lihat dulu. Sebagai manajer, posisi terakhir, manajer adalah posisi di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilahkan murid bertanggung jawab perilakunya,
bersama. Tapi kalau peraturan itu hanya satu orang yang membuat, ya tidak bersama-sama. Berarti kita namanya itu kita lebih ke keyakinan kelas ya. Kita bahasnya bukan keyakinan sekolah. Kita merujuk ke keyakinan kelas. Apakah di kelas Bapak Ibu sudah ada keyakinan kelasnya semua? Belum Pak Tolo. Oh, berarti nanti Pak Tolo membuat keyakinan kelas. Insya Allah. Iya harus Pak Tolo ya. Nah di sini pembentukan keyakinan kelas. Ini bagi Pak Tolo yang belum membentuk keyakinan kelas ya Pak Tolo ya. Ini satu ada keyakinan kelas itu bersifat lebih abstrak daripada peraturan yang lebih rinci dan konkret. Keyakinan kelas berupa pernyataan-pernyataan universal. Pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk yang positif. Keyakinan kelas sebenarnya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami oleh semua warga kelas. Keyakinan kelas sebaiknya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan sekolah. Semua warga kelas sebenarnya tidak berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas lewat kegiatan curah pendapat. Bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Berarti dapat tinjau dari waktu ke waktu. Coba sekarang aku tanya. Coba Bapak Ibu, keyakinan kelas, coba keyakinan kelas itu kita harus menggunakan kalimat yang positif atau kata yang positif. Coba contoh dari keyakinan kelas apa? Jujur. Terus apa lagi? Bertanggung jawab. Ada lagi? Percaya diri. Ya bisa. Itu kan kalimat positif. Bekerja sama. Nah kalau saya bikinnya seperti itu Bapak Ibu, tidak boleh membuang sampah sembarangan. Itu termasuk keyakinan kelas bukan? Ya itu termasuk keyakinan kelas bukan? Bukan. Karena membuang sampah di tempatnya. Karena kita tidak menggunakan kalimat positif. Harusnya kan tidak membuang sampah. Harusnya apa? Bertanggung jawab. Atau tidak mencontek. Harusnya apa? Jujur tadi. Terus harus datang tepat waktu. Berarti apa? Disiplin. Ya, itu adalah contoh dari keyakinan kelas. Nanti Bapak Ibu bisa membuat ya. Seperti itu saya sudah membuat keyakinan kelas 6 ya. Sudah ada melibatkan siswa ya. Sekarang juga sudah ada. Nah, yang ke-8 kita mau bahas tentang segitiga restitusi. Ini ada hubungannya dengan apa Bapak Ibu? Dengan posisi kontrol guru sebagai manajer. Posisi kontrol guru sebagai manajer itu harus melaksanakan segitiga restitusi. Ini melekat Bapak Ibu. Ini sudah saya praktekkan kepada anak-anak yang kemarin kita kan di sekolah kita kemarin ada kejadian ya. Itu kemarin saya praktekkan kepada anak. Nah, seperti itu. Suatu dialog yang dijalankan oleh guru agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Itulah pengertian dari segitiga restitusi. Segitiga restitusi ada 3 Bapak Ibu. Yang pertama itu menstabilkan identitas. Berdasarkan prinsip membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Berarti kalau murid kita salah, kita marah nggak Bapak Ibu? Marah nggak? Oh, tergantung masalahnya. Iya. Di sini ada Bapak Ibu ketika kita menstabilkan identitas itu, di sini ada beberapa kata-kata. Yang pertama, berbuat salah itu wajar. Itu bisa kita ucapkan kepada siswa kita. Berbuat salah itu wajar.
manusia yang sempurna. Ibu bapak guru juga pernah melakukan itu. Tapi pernah kan ibu bapak guru melakukan kesalahan? Pernah. Ibu atau bapak tidak mau mencari siapa yang salah, tapi ibu atau bapak ingin mencari solusi dari permasalahan ini. Terus kamu berhak merasa siswa juga berhak untuk marah ya. Mungkin mereka kan punya masalah sendiri, entah itu di rumah, entah itu di lingkungannya. Yang kedua adalah validasi tindakan yang salah. Kita itu memvalidasi dulu tindakan yang salah, Bapak Ibu. Di sini berdasarkan prinsip setiap perilaku berupa memenuhi suatu kebutuhan tertentu. Contohnya, kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal itu. Ya, ini kalimatnya dari Bapak Ibu. Padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk dari ini ya. Kamu patut bangga karena telah melindungi sesuatu yang penting buat kamu. Kamu melakukannya karena mempertahankan sesuatu yang penting. Ini adalah validasi tindakan yang salah dari segitiga restitusi. Nah, yang terakhir adalah menanyakan keyakinan. Makanya kita harus punya keyakinan kelas. Menanyakan keyakinan. Apa keyakinan kelas kita? Seperti itu. Terus nilai-nilai apa yang telah disepakati bersama? Seperti apa gambar sebuah kelas yang ideal menurut kamu? Kamu ingin menjadi seorang yang seperti apa? Itu adalah menanyakan keyakinan. Apakah Bapak Ibu pernah menanyakan keyakinan kepada siswa Bapak Ibu? Nah, pasti pernah belajar sebelum belajar. Sudah selesai Bapak Ibu, pas ada. Alhamdulillah, materi kita hari ini budaya positif. Saya mau tanya Bapak Ibu, menurut Bapak Ibu, apa yang kita belajar hari ini apakah bermanfaat? Apakah betul hanya membuat keyakinan kelas? Kalau ini kan seperti kalau jadi satu keyakinan. Oh iya. Mereka tidak keyakinan kelas itu dengan umar kan. Jadi belum ada sebenarnya ya. Berarti nanti tahun ajaran baru bisa membuat keyakinan kelas. Terus Bapak Ibu, apakah Bapak Ibu masih mau menjadi penghukum bagi guru Bapak Ibu? Karena kita menghukum tanpa alasan ternyata akan membekas pada siswa. Apakah di sini ada yang akan dihukum sama gurunya waktu sekolah? Pak Helmi mungkin pengalamannya Pak Helmi. Ya. Bagaimana Pak Helmi pengalamannya? Main-main aja. Menjadi cerita. Jadi berkesan karena untuk cerita di hari tua nanti. Oh, dihukum berarti berkesan ya Pak? Oh. Kalau tidak dihukum tidak asik kalau zaman dahulu. Oh, zaman dahulu. Tapi kalau zaman sekarang itu berbeda. Karena kita pilih anak sesuai dengan kodrat alam dan kodrat syariat. Terima kasih Bapak Ibu atas waktunya. Semoga ilmu yang kita dapat pada hari ini dapat bermanfaat buat kita semuanya. Untuk mengakhiri kegiatan pada hari ini, marilah kita baca hamdalah bersama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Boleh tepuk tangan semuanya? Kayaknya kurang semangat. Semangat. Iya. Gimana? Saya sampaikan bagaimana Oh ya. iya boleh. Kalau di kelas 2 memang ada pelajaran keyakinan kelas, tapi itu lebih cenderungnya kalau menurut saya kesepakatan kelas, sebab anak-anak bersama bapak ibu guru kan membuat budaya positif bersama-sama, sehingga saya lebih cenderungnya kesepakatan kelas. Kenapa memakai kata keyakinan kelas? Nanti disampaikan keyakinan berarti itu kita semangat untuk melaksanakan.
yakin. Iya, betul. kita akan melaksanakan. Oke. Sebetulnya itu isinya kesepakatan kelas, tapi kita bersemangat untuk melaksanakan sehingga namanya keyakinan kelas. Ya, seperti ini Ibu. Tadi belum dijelaskan ya cara membuat keyakinan kelas. Keyakinan kelas itu kita membuatnya itu kesepakatan kelas dulu, Bu. Iya betul. Ya, Makanya saya sebetulnya kesepakatan kelas. kesepakatan kelas nanti kita ramu menjadilah keyakinan kelas seperti itu. Jadi kata-katanya lebih ke keyakinan kelas biar semua siswa itu bertanggung jawab atas apa yang sudah diyakininya. Ya, berarti kan dia Ya isinya kan tentang kesepakatan kelas, tapi karena semua warga kelas itu bersemangat mewajibkan diri untuk melaksanakan, maka namanya jadi iya seperti itu isinya ya kesepakatan kelas. ya seperti itu. Oke, Bu, terima kasih. Ada lagi yang mau bertanya? Oke. Untuk yang restitusi itu sih hanya berupa dialog atau ada tindakan? Kita itu berubah dialog. Dialog berarti siswa itu kita panggil, nanti kan kita tanya. Kita kan pertama harus tadi apa validasi tindakan. Kita validasi dulu tindakannya. Apakah berarti kita itu langsung mengejar siswa itu dengan kamu salah, kamu harus seperti ini. Ya, kita tanya dulu. Bapak Ibu juga dulu pernah melakukan hal seperti ini. Kenapa kamu seperti ini? Seperti itu. Nanti di sini ada Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pagi. Yes. Bagaimana kabar hari ini? Ya anak-anak, hari ini kita akan membuat keyakinan kelas. Ada yang sudah tahu apa itu keyakinan? Belum. Sudah tahu? Belum. Kalau belum tahu, kita akan jelaskan dulu apa itu keyakinan. Menurut kalian keyakinan sama tidak dengan peraturan? Sama tidak? Sama. Iya, sama, betul. Sama tidak? Tidak. Peraturan dengan keyakinan itu berbeda. Ya, bedanya di mana? Ada di mana? Ada yang tahu? Ada yang tahu di mana? Coba. Sekarang kalau peraturan, contoh peraturan apa aja yuk? Contohnya peraturan sekolah, yaitu apa? Berangkat tepat waktu. Apalagi?
jadilah sekeyakinan kelas kita. Ya, keyakinan kelas berapa? Kelas 6. Paham? Paham semuanya? Apa ada yang perlu mau ditanyakan? Tidak? Oke, kalau tidak perlu, ibu bagi kertasnya ya.
Serius.